Elang ada di mana? Oh, Elang ke toilet ya? Silakan Teh Happy. Baik, kita masih menunggu Elang El Gibran akan bersama dengan kita. Iya. Oke, kita akan langsung mulai ya. Nanti Elang akan bergabung bersama kita. Rekan-rekan media, kita akan lanjutkan dengan press conference film Guna-Guna Istri Muda. Sudah hadir jajaran cast dan juga filmmaker dari film Guna-Guna Istri Muda. Mungkin langsung kita ke sutradara kita, Mas Raska Robianto. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Raska Robianto. Mas, pengen tahu gimana rasanya langsung melihat reaksi penonton tadi dengan yang sudah kita udah deg-degan dari minggu-minggu sebelumnya dan akhirnya malam hari ini tiba dan lihat langsung reaksi yang sangat luar biasa seperti apa, Mas? Silakan. Ya udah pasti seneng banget tadi dari reaksi penonton, ada momen-momen yang tepuk tangan, terus ada yang ketawa juga, terus ada yang tegang juga, takut, ada yang mukul-mukul juga, jadi seneng banget. Apalagi ketika menyenangkan ketika Sumi turun dari langit, ya, sampai ya. ada tepuk tangan. Senang sekali, kayaknya banyak fansnya nih Sumi, kayaknya banyak nanti nextnya banyak yang mau berobat sama Sumi. Udah pada nyambutin rambut Mas semua di sana. Mas Robi, tapi Belarika ini kan dari di tahun 1977 film Guna-Guna Istri Muda box office dan juga jadi salah satu film terbaik di Indonesia. Untuk Mas Robi sendiri sebagai sutradara ini menjadi tantangan kah atau menjadi kayak wah ini malah lebih nyaman nih karena IP-nya sudah ada dan masyarakat sudah dekat gitu. Lang, silakan Lang di sebelah Mas Robi. Ya. Silakan Mas Robi. Iya, waktu pertama kali nonton yang 77 dikasih tonton, terus saya mikir kok yang pertama kali langsung saya di pikiran saya di tahun itu estetik banget ya gitu, secara pergerakan kamera, movingnya dan lain-lain gitu, jadi menarik banget. Nah ketika di remake, bagaimana caranya untuk bisa tidak lebih maksudnya menjaga karya itu tetap bagus gitu seperti tahun 1977 gitu. Nah untungnya Bu Erika sangat ini ya menjagain kita dari awal, dari pra sampai ending sampai post juga secara detail gitu, bagaimana film ini bisa bikin jadi tetap bagus gitu sebagai karya. Yes, terima kasih Mas Robi. Kita ke Mas Anjas Bara. Kita pengen tahu dari yang tadi kita tonton, teman-teman media juga tonton. Sebenarnya pesan apa yang pengen disampaikan kalau dari sudut pandangnya Om Burhan nih untuk penonton di Indonesia? Silakan. Istri pertama itu yang terbaik. Bisa aja udah begini aja yang pertama terbaik. Ada lagi Mas Anjas yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih Mas Robi, Ibu Frederica sudah membuat film ini dan ditulis dengan skenario yang sangat baik sekali dengan Mas Alim ya. Terima kasih juga sudah mempercayakan film ini untuk saya perankan sebagai Burhan. Semoga saya tidak mengecewakan, dan teman-teman semua terima kasih kerjasamanya luar biasa. Nanti saya berobat ya Bu. Wah, iya Pak Burhan berobat. Iya. Menyenangkan ya barengan sama Karisa dan juga Malu Tobing di sini kan kita lihat intens sekali gitu. Iya benar, luar biasa. Saya bekerja ditemani oleh perempuan-perempuan hebat. Yes. Dari saya sangat bangga sekali dan beruntung sekali bisa bergabung di film ini. Mas Anjas Bara, terima kasih Mas Anjas Bara. Sebelum ke teman-teman media, kita ke Ibu Frederica. Ibu Frederica sebagai produser. Langsung ke teman-teman media aja, oke siap. Ibu Frederica langsung ke teman-teman media. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya kepada para pemain dan juga filmmaker. Tadi Mas Jovan ya, udah nitip ya. Silakan Mas Jovan. Pertama aja, apa? Tadi minta ntar saya kedua ketiga deh gitu. Pertama aja nggak apa-apa. Saya tumbal terus nih. Saya Yovan dari video saya ini. Seneng banget nonton film kayak gini. Saya penggemar horornya kayak begini nih, intens dari awal sampai akhir, drama juga dapet banget. Masalahnya keren sama Mbak Titin. Karena terus terang kalau dramanya nggak intens kayak gini kan jadi nggak seru ya gitu. Tapi kalau kartun emang brengsek nih. Wah, sabar. Keren banget
Ya kan kayak dibikin karakter kayak gitu tuh kita jadi gemes gitu lah. Dan Mas Elan juga keren banget mainnya, mampu jadi karakter yang tadinya sebel, maksudnya berusaha menolak terus ternyata jadi bucin gara-gara diperet. Tadi saya penasaran nih. Tadi kan bilang estetiknya ya, itu dijaga dengan Mbak Vida Sylvia, production designer ya. Kira-kira obrolannya apa Mbak Vida? Kayak lokasinya keren-keren banget tadi. Rumahnya terus tadi yang kolam renang di atas gedung itu, itu keren banget. Nah, Mas Raska Robi itu ngomong sama Mbak Vida tuh gimana soal ini? Production design-nya ya. Oh iya, tadi kan estetik menjaga estetiknya. Iya. Kemudian juga Mbak Lutobi. Keren banget ya pas ada yang kesulitan. Itu gimana? Megang ular. Yang kita kan biasa nonton sinetron yang kalem-kalem keren, tapi di sini tadi gila. Gimana pas lagi adegan itu latihannya atau mungkin ada ngobrol tertentu sama Mas Robi? Itu aja, thank you. Terima kasih Mas Masih Robi. shock saya. Masih shock ya. Sampai sekarang ya. Mas Robi dulu gimana ngobrolin tentang production design sehingga terjaga estetiknya? Iya, film ini seluruh syutingnya di Jakarta. Terus saya punya konsep, saya ngobrol sama Vida. Terus kita juga ngomong sama produksi juga, line produser juga ada di sana. Semuanya perempuan, krunya Berdiri dong. kebanyakan Iya. krunya perempuan juga gitu. Keren. Kita ngobrol bagaimana caranya kita dapetin lokasi yang belum pernah dipakai syuting gitu. Dan kadang-kadang juga di satu titik ada galaknya juga, pokoknya nggak mau ya bertahan dengan pokoknya kita harus dapat nih si ruko tadi itu ada di daerah Pinangsia ya kalau nggak salah. Dan susah banget perizinannya, tapi teman-teman produksi bisa ngusahain untuk dapetin itu gitu. Termasuk yang hotel, mereka juga cari yang saya mau gitu. Ini kita cari yang belum pernah di film gitu. Dan Kak Vida juga secara color palette dia detail banget kan juga persiapannya. Semuanya rumah Sumi itu dibangun di atas, itu semuanya dibangun di daerah Ruko Pinangsia itu gitu. Tim produksi alhamdulillah semuanya kompak gitu, di semua divisi berjalan. Ya, saya hasil kolaborasi yang luar biasa ya antara tim produksi ya Mas Robi ya. Siap. Selanjutnya Mbak Lulu Tobing tadi boleh menjawab pertanyaannya. Terima kasih ya Mas, semoga itu pujian yang jujur. Terima kasih. Persiapannya luar biasa banyak ya. Dari sebelum saya menerima tawaran ini, saya sudah diskusi dengan Happy Salma bisa apa enggaknya. Dia ikut ngebantu saya untuk menerima proyek ini sebenarnya. Dan kemudian juga setelah menerima dan ada proses dengan sebagainya, ada juga workshop untuk kita latihan berantemnya, ditarik-tariknya gitu. Dan ya banyak dibantu oleh teman main dan para tim yang terlibat di dalamnya. Siap, terima Dan kasih. setelah syuting badan saya biru-biru Mas. 2 minggu selesai syuting, hari terakhir kita harus syuting sampai jam 4 subuh ya Rob ya. Itu besok pagi ya badan saya gemeteran karena udah nggak pernah lagi umur segini syuting sampai jam 4 subuh. Tapi totalitas berarti yang diberikan oleh Mbak Lulu Tobing untuk di sini ya. Lumayan ya. Yes. Tepuk tangan untuk Mbak Lulu Tobing, terima kasih. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Selamat malam, saya Tari dari VOI. Selamat untuk filmnya. Pertanyaannya untuk pertama Mas Robi, ini kan remake dari versi 77. Ada nggak unsur yang dari 77-nya yang dibawa ke versi yang sekarang? Kemudian untuk Mas Doni Damara dan Mbak Happy Salma, sebagai sesama dukun, gimana caranya? Sesama dukun. Karena kan kalian walaupun perannya sama, tapi penampilan dan karakteristik kalian dalam film ini Iya, betul. sangat berbeda drastis gitu. Termasuk ketika final battle-nya tuh sangat intens gitu. Bagaimana cara kalian, apa ada usaha membedakan satu sama lain atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mas Robi. Secara cerita Mas Alim jagain banget plotnya. Kalau misalnya kita nonton yang 77 sampai ini hampir sama plotnya, tapi karakternya dirubah sedemikian rupa. Dan yang saya, kalau misalnya teman-teman ngelihat openingnya adalah dance, di sini juga dance gitu. Kalau misalnya yang 77 dance, yang ini juga dance, itu yang saya jagain juga gitu untuk tetap meng-capture hal-hal yang menarik di 77. Siap, terima kasih. Selanjutnya Doni Damara dan juga Teh Happy nanti mungkin silakan. Terima Gimana? kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Falcon dan Ibu Erika dan Mbak Nara.
Martin untuk mempercayai saya sebagai Aki Kholil di sini. Saya harus berusaha bagaimana bermuka dua sebagai orang yang mempunyai, katakanlah bisa punya indera keenam atau supranatural, tapi juga butuh duit gitu loh. Itu yang harus saya deliver dengan baik gitu loh. Ketika berusaha mendekati Ibu Vivian, sumbang dong gue dong. Tapi juga pura-pura bisa. Kirim bukti transfer lagi ya. Iya, kirim bukti transfer. Well, kalau masalah tadi yang ketika bermain dengan Mbak Happy, ya kita cuma janjian aja sih, jadwal geraknya gimana gitu. Masalah nanti jurus yang dikeluarkan oleh Aki Kholil atau Mbah Dukun beda-beda ya, itu tergantung dengan pendalaman bagaimana dia menerjemahkan tokoh Dukun Kholil, dan Ibu juga menerjemahkan Dukun. Ya, seperti banyak ngobrol lu dengan Teh Happy ya Om Doni untuk karakter ini. Yes. Dari Om Doni seperti itu. Kalau dari Teh Happy, Duet maut. dari Teh Happy gimana Teh Happy, silakan. Saya sih senang sekali ya, karena kita tuh melewati proses yang lumayan cukup panjang sebetulnya. Ya. Saya sama Mas Robi diskusi panjang, bahkan sama Lulu kita sama-sama ditawarin, kita juga diskusi gitu kayak apa yang menarik. Dan saya senangnya selama proses itu ada beberapa catatan-catatan, diberi ruang gitu untuk kita kayak sebagai aktor tuh kita tidak menganggap sutradara tuh kayak mandor gitu. Jadi kayak kita diberikan ruang untuk memberikan sidik jari di dalam peran tersebut. Itu menurut saya sangat menyenangkan, dan saya sangat percaya walaupun tadi kayak jumpalitan, kita duet maut banget ya ketika berperang itu, sebetulnya tentu kita dijaga oleh tim-tim yang profesional, ada koreonya juga, kita latihan lumayan cukup intens. Walau pada akhirnya ketika di prakteknya kita berdua memang punya punya kedekatan yang cukup baik sehingga bisa memainkan dengan lentur lah, saya rasa gitu. Cuman ya susah juga ya dukun, abis gini requestnya dukun tapi elegan. Ya dukunnya tapi itu yang menarik kan, gimana mencari sisi perempuan kan, kalau kayak menyihir itu harus terlihat menyeramkan, atau ternyata bisa dikasih pilihan seperti ini. Terima kasih Pak penulis dan Kak penulis, Mas Alim dan Mbak Isin. Siap. Terima kasih untuk Teh Happy dan juga Om Doni Damara. Selanjutnya ada di mana? Depan sini. Ada depan dulu Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meja dari Telepakala mau tanya ke Karita, apakah kesusahan untuk memainkan karakter istri muda, dan bagaimana cara kamu memainkan karakter yang awalnya kamu diguna-guna dan lalu kamu mengguna-guna. Oke, Karisa, gimana nih? Silakan Karisa. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Gimana ya? Maafin aku ya. Caranya gimana ya? Keluarin sisi yang licik dan mungkin agak sensual dan sangat amat antusias, tapi caranya yang salah gitu. Berapa lama ngobrol sama sutradara untuk nge-build karakter yang kamu bikin ini? Lumayan lama banget. Dan dia Mas Robi spesifik banget dengan gimana dia karakternya, kayak misalnya dukun tapi apa tadi? Dukun tapi elegan. Mas Robi banget pas dia ngomongnya. Di sini juga ditolong dengan makeup dan rambut yang super wow, yang beda banget dengan aku aslinya. Jadi kayak itu menolong banget. Aku orangnya lebih ke visual. Iya. Ya, itu menolong. Bagian mana yang paling susah dengan yang Karisa perankan di sini? Dari banyak part yang kamu dari mulai disakiti, akhirnya pelan-pelan malah menyakiti dan lain-lain. Semuanya susah sih. Semuanya susah ya? Soalnya kayak aku tuh gugup banget setiap hari, kayak gak ada satu hari pun dimana aku gak deg-degan ketemu dengan cast yang oh my god, you know, kayak aku bersyukur banget bisa satu layar dengan everyone here. Yes, Karisa baru saya. Terima kasih Karisa. Selanjutnya silakan. Halo, aku Vincent Jose. Pertanyaan pertama penanya sama Bu Erika. Apa sih bikin Bu Erika merasa, oh oke, ini adalah saat yang tepat untuk
kita mau meremake film Guna-Guna Istri Muda, dan kenapa wah ini naskah Chris Hauser di antara bagaimana apa nih Mas Anjasmara atau Om Anjasmara? Oh, Burhan. Antara Anjasmara, Abizar sama Elang. Personally dipilih mana? Aja, makasih. Kalau sebagai siapa dulu nih? Diri sendiri. Oke, Bu Fredrika dulu ya. Silakan Bu Fredrika. Terima kasih Mas Vincent. Kenapa alasannya? Karena ternyata manusia itu lebih menyeramkan daripada hantu. Betul. Itu adalah Guna-Guna Istri Muda. Terus yang kedua tadi pertanyaannya. Ini kenapa di saat ini menurut Bu Erika waktu yang tepat untuk meremake dan sutradaranya adalah Mas Asker Robian? Ya, yang pertama tadi udah dijawab ya. Yang kedua kenapa Robi? Karena ya itu juga. Itu juga. Tapi kita berpikir bahwa satu tadi bahasanya Robi, kita bisa bikin horor yang elegan. Iya. Ya itu alasan. Itu alasannya. Siap. Terima kasih Bu Fredrika. Karisa silakan. Ini sebagai Karisa apa Angel? Karisa. Beneran aku harus jawab. Nah, kalau Angel kan Angel, kalau Karisa mungkin kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Tapi kalau karakter Angel tuh sebenarnya ke yang mana sih sebenarnya? Buana Baik. Tadi ada talent scene ya, Bi Ati sama Satpam tuh nggak masuk. Mama tadi siapa? Vincent, Oh iya. Mas Anjasmara, Abizar apa Elang? Angel milihnya, apa Ki Holil? Wah, Angel sih. biar aku dilindungi gitu. Gimana sih Angel tuh bener pengen tahu Karisa kalau Angel tuh sebenarnya condongnya ke yang mana gitu dari 3. Nah. Yang paling banyak uang lah. Oh, semua tentang waktu. It's all about the money. Oke, gitu ya. Siapa ada lagi? Silakan. Nama media dan pertanyaannya. Halo, nama aku Utet dari Grid ID. Mau nanya ke Karisa, after film ini takut nggak sih dihujat sama netizen? Berarti kena banget ya menurut kamu ya? Betul. Oh. Agak emosi ya nontonnya. Silakan Karisa. Terima kasih untuk pertanyaannya, takut banget. Jujur. Kayak geli Twitter, pengen geli Letterboxd. Tapi iya takut sih, tapi udah dikit. Tapi kamu udah tahu dong resiko saat kamu mengambil peran ini pada saat awal. Oh, emang ini sangat-sangat luar biasa nih peran dan tanggung jawabnya sebagai Angel nih gitu. Iya, tapi baru sadar banget sekarang gitu, kayak Ternyata sampai jumpa kali itu yang cewek sih tadi kena banget ya. Oh, buat Mas Yovan tadi mau dipelet malah ya sama Karisa. Oh iya lagi kan. Selanjutnya ada lagi. Oke, ada satu terakhir ya, boleh. Siap? Silakan. Halo, nama saya Andesta dari Media Valid News. Mau bertanya yang pertama mungkin ke Mas Anjasmara ya. Selama ini citranya sebagai aktor kan lebih banyak di drama. Sekarang bermain di film seperti ini, horor drama. Kesannya seperti apa untuk eksplor karakter Pak Burhan yang bisa manjat dinding seperti itu? Eksplornya mungkin ngelihatnya kemana, referensinya kemana. Siap, terima kasih. Silakan Mas Anjasmara. Pinjam mikrofonnya dari mana? Ya, silakan. Ya, jujur aja saya tadinya pada saat ditawarin sama manajer saya dari Falcon dihubungin buat ikutan film Guna-Guna Istri Muda. Hah? Guna-Guna Istri Muda? Horor dong gue. Iya, horor. Aduh, nggak mau ah. Horor kan pulangnya pagi-pagi melulu. Gitu kan? Enggak, ini mainnya sama Lulu Tobing, sama Happy Salma, sama Doni Damara, ada juga Karisa, ada juga Abizar. Keren-keren, ayo ambil. Aduh, terus syutingnya beneran sampai pagi nggak? Udah, pokoknya coba aja dulu gitu kan. Dibikinnya sama Falcon lagi kan.
Oh gitu ya. Ya udah, aku ngobrol dulu sama sutradaranya deh. Terus ketemu sama Mas Robi, terus Mas Robi bilang bahwa enggak, kita enggak akan syuting sampai pagi-pagi kecuali kalau urgent gitu loh. Dan pada saat pendalaman karakternya ya karena ini drama horor, jadi ya penyesuaiannya tidak terlalu sulit. Belajar naik dinding cuma 3 kali. Hah? Belajar. Itu yang paling susah. Kalau gue pengen tahu berapa lama ngomong sama TJ gue pengen. Ya nggak terlalu sulit sih. Terus kalau referensi sih Mas Robi nggak kasih referensi kemana-mana, dia cuma bilang supaya main sejujur mungkin aja gitu. Ya alhamdulillah saya banyak dibantu sama sutradara terutama dan juga teman-teman pemain di sini yang bikin saya berusaha untuk sejujur mungkin untuk mainin perannya. Dan yang paling susah sebenarnya sih itu ya, punya istri 2. Ya, memang susah ternyata. Susah, walaupun kayaknya pengen gitu, tapi serem ya. Serem gitu. Kalau istri muda yang begitu sih serem ya. Ya kalau enggak juga serem juga kali. Tapi next project kalau kau akan ngajakin lagi dengan genre yang lebih beda lagi, tertarik ya Mas Anjasmara? Ya. Lebih menantang lagi. Ya kenapa enggak? Yes, ya tepuk tangan dong untuk Mas Anjasmara, terima kasih. Kita minta terakhir closing statementnya, mungkin Bu Fredrika atau Mas Robi untuk diwakilkan oleh Mas Robi. Silakan. Teman-teman wartawan, terima kasih udah datang. Semoga film ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia, bisa menghibur, dan banyak lagi film-film Indonesia yang keluar lebih baik lagi dari Falcon Picture. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Kita akan foto bareng. Buat yang di tengah tetap untuk duduk, yang di belakang boleh berdiri, yang di kanan kiri boleh ikut berdiri juga. Yes. Oke. Yang di tengah tetap duduk, yang di kanan kiri boleh bergeser ke belakang. Kembali Tobik tetap duduk boleh? Iya. Oke. Ibu Fredrika boleh bergabung dengan Karisa dan Teh Happy di sofa untuk bersama. Tetap duduk Teh, silakan. Iya, yang di depan. Ibu Erika boleh bergabung. Lang, boleh sebelah sini Lang. Di sebelah Mas Alim dan sebelah Tiji ngantuk. Tiji udah ngantuk soalnya. Oke, cukup aman teman-teman. Iya, kalau mau duduk kayak Mas Robi boleh. Lang. Iya. Nah, oke. Siap teman-teman media, kita kembalikan, boleh lihat sebelah kiri dulu. Silakan boleh berikan pandangan agak serang kiri. Sebelah kiri. Kiri. Oke, kiri cukup. Di tengah depan dulu nih, tengah depan. Iya, tengah depan. Yes. Oke, bergantian ke tengah belakang. Silakan, ada official fotografer kita di tengah belakang. Iya, silakan tengah belakang. Aman Mas Arman. Oke, sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Boleh berikan pandangan kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan. Oke, terakhir di tengah lagi. Silakan terakhir di tengah. Yuk. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Guna-Guna Istri Muda. Jangan lupa mulai tanggal 27 November 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Jadi silakan sebarkan kepada para penonton, pembaca dan pendengar dari teman-teman media masing-masing ya. Akhir kata saya Dias Danar pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan bisa. Yeah.